Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkelompok beranggotakan 3 orang. Ada Asita, saya dengan NIM 230101010086 dan juga ada Mas Nuris Iswahyudi dengan NIM 230101010057. Lalu ada Mas Ruli Sururudin dengan NIM 230101010123. Untuk dosen pembimbing dengan Ibu Hilmi Azmi Fatimah Eskom Mkom, kami akan menjelaskan terkait dengan analisis dan perbaikan sistem mobile JKN dengan studi kasus pelayanan publik digital BPJS Kesehatan. Oke, untuk analisis tersebut ini dilatar belakangi dengan mobile JKN itu aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang menyediakan layanan digital bagi peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dengan tujuan, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat tentunya, mendukung administrasi kepesertaan secara online, lalu mengurangi antrian layanan secara manual, meningkatkan efisiensi layanan publik. Jadi dengan aplikasi ini kita memudahkan kita untuk melakukan seperti ambil nomor antrian secara online seperti itu. Namun, meskipun telah membantu jutaan pengguna, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kualitas dari layanan mobile JKN ini. Oke, gambaran proses bisnis dari mobile JKN sendiri, di sini ada pertama ada onboarding dan autentifikasi identitas, lalu ada manajemen data dan administrasi, lalu akses pelayanan kesehatan, dan pengaduan dan penanganan kendala. Dengan tujuan utama dari proses bisnis ini adalah untuk memastikan peserta dapat memperoleh layanan kesehatan secara mudah, cepat, dan juga transparan. Di sini kita masuk dalam fase onboarding dan juga autentifikasi. Ada aktivitas utamanya. Yang pertama ada di sini registrasi akun menggunakan NIK, KK, nama, dan juga tanggal lahir kita. Lalu ada validasi data dengan sistem kependudukan, ada penerbitan Kartu Indonesia Sehat atau KIS digital, menyediakan QR Code sebagai identitas peserta. Dengan manfaat untuk mempercepat verifikasi peserta, mengurangi penggunaan dokumen fisik. Pada manajemen data dan administrasi ini ada beberapa fitur utama. Yang pertama, di sini ada pembaruan data pribadi, ada perubahan nomor HP dan email, ada mutasi FKTP secara mandiri, lalu ada penambahan anggota keluarga, monitoring tagihan dan riwayat pembayaran. Yang terakhir ada pengajuan cicilan tunggakan, yang mana manfaatnya ini lebih mudah dan juga fleksibel. Oke, untuk fase akses pelayanan kesehatan ini mungkin bisa dibantu jelaskan oleh Mas Doli, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan akses pelayanan kesehatan. Di sini ada manfaat layanan kesehatan yang tersedia melalui aplikasi mobile JKN tersebut. Ada tahap screening kesehatan mandiri, di mana peserta mengisi kuesioner kesehatan untuk mendeteksi risiko terhadap penyakit kronis sejak dini sebelum berkunjung ke fasilitas kesehatan tersebut. Selanjutnya, konsultasi jarak jauh atau telemedicine. Peserta dapat berkomunikasi dengan dokter melalui layanan konsultasi online untuk memperoleh informasi dan arahan medis sejak awal. Selanjutnya, antrean online. Peserta dapat mengambil nomor antrean secara digital untuk FKTP, puskesmas, atau kliniknya. Kemudian bisa memilih rumah sakit rujukannya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi antrean fisik, kemudian menghemat waktu tunggu dari si pasien tersebut, dan mempermudah akses layanan kesehatan. Dan fitur ini menjadi salah satu layanan paling yang sering digunakan karena terhubung langsung dengan kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan tersebut. Next. Fase berikutnya adalah fase pengaduan dan bantuan, di mana respon kendala dan layanan pengaduan bisa dilakukan di tahap ini, yakni membantu peserta ketika mengalami masalah administrasi maupun pelayanan kesehatan. Akan dibantu secara digital atau in-app customer service. Di situ ada informasi layanan umum, pelacakan status pengaduan juga.
Setelah itu ada eskalasi permasalahan. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan melalui aplikasi, peserta akan diarahkan ke aplikasi Pandawa atau WhatsApp BPJS Kesehatan. Kemudian ada kantor cabang BPJS, lalu ada petugas BPJS di fasilitas kesehatan tersebut. Tujuannya adalah memberikan jalur penyelesaian masalah yang cepat dan terstruktur. Tidak semua masalah sebenarnya dapat diselesaikan secara digital, terutama yang memerlukan verifikasi dokumen hard copy atau identitas peserta. Next. Kemudian, dari hal-hal tersebut yang dibahas dari sebelumnya, ditemukan permasalahan, yakni masalah dan tantangan di mobile JKN sendiri berupa hambatan administrasi dan validasi data. Di antaranya adalah ketergantungan pada data Dukcapil, kemudian perbedaan data NIK atau nama, yang tentu akan menyebabkan validasi gagal, sehingga beberapa layanan masih memerlukan verifikasi secara manual. Dan hal ini berdampak pada peserta, di mana peserta harus datang ke kantor cabang sehingga menghabiskan waktu dan biayanya. Selanjutnya, desinkronisasi antrian online, yakni nomor antrian digital tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Padahal sebenarnya sistem sebelum yang terjadi, sistem belum terhubung secara real time dengan aktivitas dokter, sehingga pasien tetap harus datang lebih awal. Dampak yang ada adalah tujuan digitalisasi antrean belum tercapai secara optimal. Kemudian masalah yang ketiga adalah inefisiensi Siska JKN gitu kan. Penggunaan animasi yang cukup berat ini akan berpengaruh menurunkan performa aplikasi pada perangkat spesifikasi rendah. Sehingga dampaknya adalah pengalaman bagi user atau pengguna menjadi kurang nyaman. Seperti itu. Selanjutnya, dari masalah yang ada, akan ada fokus perbaikan sistem. Di sini difokuskan pada desinkronisasi antrean online. Dari berbagai permasalahan yang ditemukan, kelompok kami memilih fokus pada perbaikan sistem antrean online-nya ini sendiri. Alasan memilih dari kasus ini adalah dampaknya langsung pada pengguna. Antrean merupakan layanan yang digunakan oleh banyak pasien setiap hari, sehingga ini akan sangat terasa bagi pasien itu sendiri. Kemudian mendukung digitalisasi pelayanan, di mana antrean online seharusnya mengurangi kepadatan ruang tunggu dan kecepatan pelayanannya. Kemudian kami nilai di sini lebih realistis untuk diperbaiki, yakni masalah berada pada integrasi sistem atau middleware, sehingga tidak memerlukan perubahan data Dukcapil ataupun desain aplikasi secara keseluruhan. Artinya di sini bisa custom uh, improvement. Kemudian meningkatkan kepercayaan bagi penggunanya sendiri. Yang mana informasi antrean yang akurat akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap pengguna mobile JKN itu sendiri. Next, dari usulan yang kami berikan, di sini ada solusi yang didapat, yaitu solusi yang diusulkan adalah mengubah sistem antrean statis menjadi sistem antrean dinamis berbasis real time dan data streaming. Di mana fiturnya sendiri adalah sinkronisasi dua arah. Data antrean diperbarui secara langsung antara mobile JKN dan sistem rumah sakit, atau disingkat SIMRS, biasanya seperti itu. Kemudian data dynamic tracking engine. Di sistem ini akan menghitung ulang estimasi waktu tunggu berdasarkan kondisi pelayanan aktual di lapangannya. Kemudian push notification otomatis. Peserta akan menerima pemberitahuan ketika antrean sudah mendekati giliran, kemudian estimasi waktu pemeriksaan sudah dekat. Sehingga di sini juga kita memasukkan adanya responsif terhadap kondisi lapangan. Apabila terjadi keadaan darurat atau perubahan urut pasien, sistem akan otomatis memperbarui estimasi antrean peserta lainnya. Hasil yang diharapkan akhirnya adalah informasi antrean lebih akurat, waktu tunggu lebih efisien, kepuasan pengguna meningkat, dan digitalisasi layanan BPJS menjadi lebih optimal. Demikian
materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nuris. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Materi selanjutnya adalah terkait dengan arsitektur teknologi yang diusulkan, yaitu teknologi yang digunakan menggunakan konsep Event Driven Architecture atau EDA, yang komponen utamanya akan meliputi yang pertama adalah WebSocket yang digunakan untuk mempertahankan koneksi terbuka antara server mobile JKN dengan ponsel pengguna. Kemudian ada Firebase Cloud Messaging, ini untuk push notification terkait dengan perubahan data antrian. Sedangkan opsional menggunakan Apache Kafka atau RabbitMQ, ini sebagai pengelola antrian pesan atau permintaan ke server, sehingga karena BPJS ini digunakan di seluruh Indonesia, jika diakses di waktu yang bersamaan tentunya akan membebani server, sehingga perlu dibuat antrian akses ke server menggunakan event broker seperti RabbitMQ ini. Kemudian REST API dan webhook yang digunakan untuk integrasi dari sisi server untuk mengintegrasikan server mobile JKN dengan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Kemudian sinkronisasi service ini untuk sebagai microservice, yaitu yang untuk mencocokkan ID Vaskes, ID dokter dengan nomor antrian peserta. Sedangkan Dynamic Estimation Engine ini akan digunakan untuk menghitung rata-rata pelayanan yang diberikan dokter saat pasien masuk. Jadi setiap perubahan waktu akan bisa diatur secara dinamis. Tujuannya adalah memastikan antrian selalu diperbarui secara real time. Terkait dengan fungsi utama sistem sendiri, yang paling utama adalah sinkronisasi data real time yang menghubungkan mobile JKN dengan SIM-RS dan Vaskes tingkat pertama. Kemudian perhitungan waktu tunggu dinamis yang menghasilkan estimasi yang lebih akurat, sehingga pasien yang sudah datang ke rumah sakit bisa mendapatkan estimasi waktu yang lebih mendekati realnya. Kemudian notifikasi ini yang sebelumnya saya sampaikan, memberikan informasi info otomatis kepada pasien. Kemudian manajemen kondisi darurat ini yang dimaksud adalah menyesuaikan antrian ketika dokter harus meninggalkan jam prakteknya untuk menangani kasus darurat seperti IGD atau UGD seperti itu. Terkait dengan aktor sistem akan terdiri dari 3 aktor, yaitu pasien yang task yang dimiliki adalah mengambil nomor antrean, kemudian memantau antrian secara live, menerima notifikasi secara otomatis. Kemudian petugas administrasi di rumah sakit bisa memvalidasi kedatangan pasien, kemudian mengelola perubahan antrian jika ada mungkin pasien lain yang belum datang ke rumah sakit pada jadwalnya, yang nantinya bisa di-recall atau dipanggil ulang jika antriannya sudah terlewat. Kemudian dari sisi dokter bisa memanggil pasien melalui aplikasi, mengubah status pemeriksaan, kemudian menyelesaikan sesi pelayanan untuk dilanjutkan ke pasien selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah mobil JKN memang sudah mendukung digitalisasi layanan kesehatan nasional. Permasalahan utama terdapat pada sinkronisasi antrian online pada kasus ini, sehingga solusi yang diusulkan adalah sistem antrian dinamis berbasis data real time, mampu meningkatkan akurasi informasi antrian kepada pasien, sehingga pengguna memperoleh pengalaman layanan yang lebih efisien dan transparan, dan tujuan digitalisasi BPJS Kesehatan pun dapat berjalan lebih optimal. Demikian yang presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.